Hai. Kali Kita mau ini bobo. Kembali lagi bersama kita Coconut, Ya. tempat dimana kita membahas apa ya? Kehidupan nyata dengan cara yang seharusnya. Tapi kali ini pembahasan kita sedikit berbeda Ya. dari sebelumnya. Jadi di sini kita bahas tentang misteri-misteri yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Oke. Jadi kita sekarang mau bahas tentang Tuan urban Ius. legend. Lalu tahu nggak Tuan Ius? Apa tuh Nis? Mister Ius itu kalau di Inggrisin men. Mister Ius. Aduh, tolong Garing. Reza. Garing semua. Ius Oh, nama iya. saudara gua. Dan kita masih sama Kak Jasmine. Ini si manis jembatan. Ini kalau jadi setan serem kayaknya. Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang urban legend. Di Bandung. Iya, Yang dulu. pertama Gua mungkin dulu. bisa diceritain rumah kentang dari ke Jasmine. Jadi dulu ada seorang anak laki-laki nggak sengaja itu jatuh dari gendongan ibunya ke dalam kuali besar yang dipakai untuk masak kentang. Dan sampai sekarang anak itu ternyata meninggal. Dan Ke masak gitu. Jadi ibunya itu ceritanya lagi masak, terus anaknya yang digendongan ini jatuh sampai akhirnya meninggal. Lebih keras. Cerita ini kemudian diyakini masyarakat sebagai alasan mengapa rumah tersebut mengeluarkan bau aroma kentang pada malam hari. Selain bau kentang, mitosnya orang-orang yang melintas di depan rumah itu pada malam hari juga kerap melihat penampakan anak laki-laki di dekat rumah tersebut. Mungkin itu anak laki-laki yang meninggal. Dan mitosnya juga di sekitar rumah kentang Bandung juga kerap terlihat penampakan seekor anjing yang disinyalir jadi-jadian. Nah, menurut lu gimana? Percaya nggak? Mampus. Yang aneh sih kalau seorang manusia gitu ya, masuk ke tempat rebusan, kenapa baunya kentang bukan bau daging? Kan dia lagi ngerebus kentang, Dodol. Iya, terus yang muncul baunya bau kentang. Ya kalau lu lagi ngerebusnya pepaya mungkin bau pepaya jadinya men. Rumah Iya, pepaya maksudnya namanya kalau jadinya. misalnya ada anak kecil masuk ke rebusan harusnya bau kuah sop. Buat gue sih lebih mikirnya gini loh, kalau ternyata waktu itu nyokapnya lagi gendong anak terus jatuh, lo kok nggak langsung diselamatkan aja men, dibiarin sampai meninggal kayaknya lama banget. Ya gue sih nggak percaya sih ya. Gue sih nggak percaya. Gue juga nggak percaya. Tapi enggak, Tapi gue lagi mikir sih ya. Tapi itu teh pabrik apa sih? Dia Bukan. bukan, jadi bikin rumah si ibunya itu mungkin gini loh. Jadi kayak rumah kayak homemade gitu tau kalau menurut gua ya. Jadi dia homemade, gorengin kentang kayak gitu. Nah, terus kan aromanya tuh ini banget nih kalau kentang nih. Catering kali ya. Nah, di jalan terus mana sih? tiba-tiba Jalan si anaknya ini tuh Aduh, apa ya kita lupa. mungkin masuk ke penggorengan kali ya, gue bilangnya. Gorengan atau rebusan sih? Gua nggak ngerti juga, tapi kalau misalkan rebusan kayaknya nggak mungkin sampai. Iya baru juga kecemplung udah naik lagi kali anaknya. Iya. Anjir, Kecuali langsung mungkin loncat ya. kalau menurut gua kalau minyak panas mungkin ya. kalau Anaknya menurut di gua situ gitu. disebutin nggak umur berapa gitu? Enggak sih, nggak disebutin umur berapa. Tapi mungkin kalau misalkan masih digendong mungkin masih kecil lah ya, mungkin masih Ya mungkin 1 iya, tahun ya. ke bawah kali Iya. ya gitu. Lu Dan- rebusan juga udah nggak akan selamat sih. Dan gue bilang kalau misalkan memang bener memang bener itu anak itu meninggal, harusnya kan mitosnya kan bener kata si itu bahwa yang dilihat itu sosok anaknya bukan baunya gitu loh. Iya nggak sih? Tapi bukannya tadi lu Iya sih. sempat bilang kalau emang bau kentang itu memang salah satu ciri kalau Bener. memang ada Iya. Itu makhluk halus gitu. Emang Iya. itu gue pernah denger, dan bukan dari 1-2 orang. Jadi kalau misalkan kita nih di rumah tiba-tiba ada bau kentang kayak gitu, berarti tuh ada yang lewat, dan itu sosoknya kayak gondoruo. Itu yang nggak sempat gue denger. Gua nggak inget lo bau kentang kayak gimana sih. Kalau poci bau kebakar ya kayak. Itu sih yang gue tahu. Jadi bukan, gue bilang sih mitos ini bukan
gue nggak percaya gitu. Yang gue tahu bau kentang ini bukan karena ada cerita begini, yang bau kentang itu karena ada sosok gondoruo yang datang gitu. Coba deh, lu pernah nggak? Kalau gue pernah ngalamin di rumah gue sendiri Jadi gitu. basically lu sendiri percaya ke sama hal-hal yang apa namanya? Apa sih ini? Supernatural. Mistis. Kalau gue bilang yang namanya mistis itu ada. Nah, setuju. Ada teman Jadi- akhirnya. Ya, jadi Setuju. gue bilang memang ada dua dunia, gue bilang. Tuh, Dunia dengerin. kita dan dunia mereka gitu. Dan Ya. itu gue percaya gitu loh. Gue percaya. Tapi kalau untuk yang gue bahas tadi, gue sih sama sekali nggak percaya gitu loh. Tapi bau kentang itu memang ada dan gue pernah ngalamin gitu loh. Nah. Tapi ngelihat Gue ngelihat langsung nggak, tapi cuma gue pernah mencium aromanya. beberapa kali di gini. Gue pernah waktu itu lagi lari malam, tiba-tiba gue kan masuk ke desa-desa kayak gitu kan. Gue tiba-tiba tuh nyium bau aroma itu gitu. Sedangkan pada saat itu tuh subuh dan nggak mungkin orang itu lagi masak gitu kan. Dan itu gue pernah beberapa kali, gue di rumah gue pernah sekali pada saat gue lari sekali, dan satu lagi itu gue lupa gue di mana itu. Dan gue pernah cerita sama teman gue bahwa gue kok pernah ngebaunya itu ada gondoruonya itu gitu loh. Nah gue percaya karena gue salah satu orang yang percaya bahwa dunia itu memang ada dua, dunia kita manusia dan dunia mereka gitu. Gue mau cerita dulu karena gue dulu SMA di SMA 5 Bandung di Belitung. Jadi SMA 5 sama SMA 3 tuh satu sekolah satu gedung sih sebenarnya. Jadi kita sama-sama punya mitos di sana ada hantu yang namanya Nancy. Emang beneran itu? Ntar dulu gue lagi cerita cowok, lu jangan motong. Iya, maaf. Jadi sosok Nancy ini adalah hantu Belanda, hantu remaja perempuan Belanda. Nah katanya sih yang udah pernah lihat cantik banget malah. Nah ceritanya dia suka nampakin di salah satu jendela yang selalu terbuka itu malam hari tuh. Jadi di depan gedung sekolah, depan gedung utama, ada 3 jendela yang selalu kebuka. Nah kalau kita muterin sekolah itu 3 kali, nah kita bisa ngelihat hantu Nancy nongol di jendela. Ada cerita dari guru di sana, katanya yang pernah ngelihat langsung. Nah waktu itu si guru itu ada tugas sampai malam, dia ada kerjaan sampai malam. Udah gitu pas beres dia mau minta jemput anaknya malam-malam. Nah waktu dulu kan nggak ada handphone lah ya, nggak ada handphone, makanya dia telepon anaknya di telepon umum di depan tangga. Biasa si Nancy-nya nongkrong, lagi telepon anaknya, belum beres telepon nggak ada jawaban lagi, jadi keputus gitu aja gitu pas lagi telepon sama anaknya tuh. Pas anaknya nyampe di sekolah, si guru itu udah pingsan. Nah pas ditanya katanya si hantu Nancy ini tiba-tiba muncul di depan dia pas dia lagi telepon. Jadi dia Iya. pingsan kayak gitu. Nah, Gitu. ceritanya ada penunggu di sana lah si Mang Uca ini. Jadi katanya kalau si Nancy itu katanya kalau misalkan ada kegiatan sampai malam ekstrakurikuler di sekolah, jadi hantu Nancy itu dipindahin ke tempat yang lebih aman. Nah itu tuh katanya letaknya di WC deket kantin karena di sana udah nggak ada orang. Tapi ada sesajennya, sekerat bir katanya supaya nggak ngamuk. Nah itu sih yang gue denger. Tapi bener ada sesajen ya? Gua sih pikir yang minta sajiannya mau orang ya, minta Si Uca ya. Ucanya yang minta Mang Uca itu Si Ucanya mau si party Mang Uca, coba. alasannya sesajen buat si Nancy, padahal masih Tapi- Ucanya yang mau nih. Kalau gua apa ya ngerespon dari cerita lu tentang si Nancy ini, menurut gua sih kayaknya SMA 5 itu salah satu bangunan Kuno. tua di Bandung. Dan kayaknya emang dia udah nempatin itu dari lama ya? Mungkin aja, kalau itu sih gua masih ada kemungkinannya seperti itu. Cuma mungkin ceritanya dikemas lagi sama orang, disesuaikan dengan zaman, akhirnya disodorin si Nancy ini suka bir, padahal dulu paling memintanya bandrek merenaun. Iya sih. Tapi gue nggak percaya sih. Gue juga nggak. Gue juga nggak. Gua Ini cuma Ceritanya- kayak bau apa? Cuma cerita
Klasik Yang dong. Urban legend. Urban legend lah. Kalau gue percayanya mungkin sosok Nancy ini mungkin ada, tapi kalau untuk cerita Ceritanya? lu masalah kok jadi Makan. bobo begini ya? Hah? Hah? Oh, ini Kok wangi-wangi apa kok sih? wangi-wangi apaan ya? Duh, Asli. kok merinding gini sih gue? wangi. Hah? Ini Wangi wangi. banget Harum ini. Demi Tuhan. Kok bau banget sih? Kok wangi banget ya? Demi Tuhan. Ini harum loh men. Ada harum minyak wangi kayaknya. Entah. Kok wangi banget ya? Gue Kayak bau merinding. melati. Gue juga kakak. Gue merinding liat. Demi Tuhan. Gue merinding. Enggak. Ini bawa. Gua nggak Sorry, bohong sorry, guys. Sorry. Ini tiba-tiba aja wangi sekali. Gue pikir Kok wangi sih banget minyak ya? wangi kali somebody use too much Enggak. fragrance. Enggak ini Wangi banget. parfum ruangan kali. Aku tuh. Enggak. Enggak. Ini wangi banget loh, yakin gue. Apa ya? Lo kecium nggak? Cium sih rada wangi melati gitu kan. Ya udah. Kalaupun ya lo datang kita lagi ngobrol, jangan ganggu kita ya Enggak. bro. Gue percaya lu ada. Gue percaya lu ada. Iya Karena nggak apa? percaya si Ricky, sumpah demi Tuhan. Hmm. Jadi kalau lu mau ngedatengin itu rumahnya Ricky. Ya, Ini apa-apa. salah alamat sayang. Kalau Bener cerita nggak, cerita lu, gue Cuma kalau percaya. emang kayaknya kalau dicerita-ceritain suka ada yang Emang iya muncul nggak dia sih? kayak Katanya, ini, tapi gue nggak percaya sih. kayak terundang gitu biasanya. Kalau Tapi kalau gue ceritanya ini, gue percaya dia ada. Gue percaya karena apa? Bangunan lama juga, dan setiap bangunan itu pasti ada. Tadi Setiap sempat- rumah itu pasti ada. Gue percaya Ini itu. mau Cuman, parfum sih. enggak tadi sempet hilang. cuman gini loh. Benar Tapi wangi kata lagi. benar Yaudahlah. kata lu ya. Maksudnya cerita ini tuh dijadiin kemasan menurut zaman sekarang Ya. gitu loh. Ini ada orang gak sih di rumah lu sampai selain ada sampai ada birnya, sampai ada sesajen apanya gitu loh, sampai ini gitu. Cuman takut? kok tambah wangi ya? Sono tangan lu jangan deket-deket. Enggak. Gue takut. Kok tambah wangi ya? Ya udah, Sab. Enggak sih. Mungkin Nancy Kok gue datang enggak kali ya. Ya nyium? udahlah. Udah Next gak aja, nyium malah. ganti, jangan Nancy deh. Ganti. Jangan Nancy aja, jangan. Sorry. Oke, Next, sekarang next. gue mau cerita tentang ini lebih serem anjir guys. Apa? Tentang ini cerita apa sih? Oke. Ambulan hantu itu loh. Oh, Itu tuh yang di jalan, kalau nggak salah jalan Bau reksa. Baureksa Hmm. nomor 15 Bandung. Hmm. Kisah satu keluarga yang meninggal karena kecelakaan. Jadi ambulan itu ambulan yang membawa mereka itu satu keluarga itu ke rumah sakit. Nah sebelum dibawa ke rumah sakit di perjalanan itu ternyata mereka kecelakaan lagi dan meninggal sama supirnya gitu loh ceritanya. Terus dari cerita yang gue dapet itu kenapa ambulan itu ada di jalan Bau reksa. Baureksa itu karena mungkin karena emang udah ngebawa jenazahnya dari situ, jadi dia balik lagi ternyata ke situ setelah dibawa ke rumah sakit. Herannya kenapa harus balik lagi ke situ ya? Terus udah kayak gitu katanya dari cerita yang kita dapat itu mobil ambulan itu udah beberapa kali dipindahkan sampai terakhir itu di Dago ke Jalan Dago, tapi balik lagi ke tempat itu gitu. Nah setelah satu keluarga itu meninggal kan, rumahnya itu diisi sama penghuninya yang baru. Tapi menurut cerita dari penghuninya itu katanya mobil ambulan itu nggak mungkin jalan sendiri tanpa mekaniknya, karena mobil itu sebenarnya emang udah mati guys, nggak bisa dihidupkan, rusak gitulah. Jadi emang nggak bisa dikendalikan. Jadi cerita itu kata menurut yang punya rumahnya yang baru itu bohong gitu, nggak mungkin soalnya mobilnya rusak nggak bisa dipindahin katanya tuh gitu. Terus tapi dia membenarkan kalau misalnya ambulan itu beberapa kali pindah posisi gitu loh, agak kegeser sedikit ke kanan, yang kepalanya di depan jadi ke belakang gitu loh, jadi kayak pindah-pindah gitu juga. Terus menurut warga di sekitar rumah itu katanya sempet beberapa kali jam 9 malam lah pokoknya, mereka itu ngelihat ada sosok perempuan berbaju merah
tapi disebut juga bisa kita bilang itu adalah kuntilanak merah bersender di mobil ambulan itu gitu, bersender aja gitu, ini mobil gue guys gitu. Ya minta jangan gitu dong, ih tawa kayak gue lagi ngelucu. Serius dulu. Ini Iya. buat gua ini lebih aneh lagi sih. Gua Lebih pikir aneh sih, lagi, ini Bu. cuma cerita orang punya mobil ambulan di rumahnya. Terus emang kan aneh tuh ngapain orang punya ambulan disimpan di depan, bro. Terus orang sering lihat-lihat terus akhirnya dikaranglah sebuah cerita. Gue sih mikirnya ke arah sana. Cuman kalau misalkan lu lihat dari ceritanya, harusnya si ambulan itu kenapa harus ke rumah itu? Kenapa bukan ke tempat kecelakaan? Atau ke bengkel kata Nah. gua malu. Baliknya ya. Terus Kenapa udah balik gitu, lagi? Oh, Itu Betul. itu rumah yang punya yang kecelakaan itu katanya sih begitu lah. terus kenapa Iya. nggak ke rumah si supirnya? Kenapa harus ke rumah si keluarga Padahal si ini supirnya gitu kan? nyetir kan? Padahal supirnya juga kan meninggal supirnya juga. yang lebih kenal sama si mobilnya kan sebenarnya. Terus yang gua aneh di cerita ini, kenapa harus ada sosok kuntilanak? Nah, untuk anak Padahal merah. yang meninggal itu satu keluarga. Harusnya yang supir. gentayangan itu satu keluarga dan satu supir. Bukan si Kunti Betul, merah ini ya. betul. Iya. Jadi Nah, ini kalau gue bilang kok wanginya hilang ya? just another hoax Oke. yang itu sih. Iya kan hilang kan? Tentang si ambulans itu sih gue pikir it's a big cuma cerita. Cerita, gue nggak bilang bohong lah ya, mungkin ada yang ngarang ceritanya juga sukses ya, terima kasih udah bikin cerita malah sampai jadi film. Cuman memang posisi si ambulan memang masih ada di rumah itu. Gue Masih ada pernah gitu sampai sekarang? ada. Masih ada. Gue pernah lihat bahwa posisi ambulan itu memang ada di situ dan ditutupin sama Kayak ini apa? terpal Terpal, kayak ya. terpal buat penutup mobil gitu. Gue memang pernah lihat dan masih ada di situ gitu loh. Cuman kalau cerita ini gue sama sekali gue nggak percaya gitu loh. Dan gue juga nggak tahu kenapa si ambulan itu bisa ada di situ sampai sekarang gitu loh. Tapi kalau gue sih, Gue pikir sih jadi trademark aja ya si ambulan itu ada di situ mah ya udah. kalau aja. gue jadi wisata. 50-50 deh, Benar-benar. karena bingung sih. Promosi mungkin buat di jalan itu kan mungkin sekarang jadi banyak Iya. Salah kafe, satu ya, tariknya. banyak hotel. So tahu, anjir. Iya, betul. bener. Oh ya? Ya banyak kafe dan banyak hotel. Nah, sebelum ke cerita keempat nih ya dan terakhir di episode ini, kenapa gue nyalain Lilin? Itu karena konon yang gue dengar ceritanya. Kalau kita habis cerita hantu dan ditutup dengan apa? Matiin Ditiup lilinnya. mati lilinnya, konon katanya Lebih aman buat kitanya. enggak, justru bakal ada yang datang. Nah, kita di sini mau coba. Reza belum cerita. Iya makanya, nah setelah Reza, nanti Reza tiup lilinnya. Oke. Oke. Yang ulang tahun lu aja yang tiup lilin. Siapa yang ulang tahun? Gue sih ada sedikit cerita tentang cerita masa kecil gua tentang sebuah rumah di Jalan Terusan Pasteur, Bandung yang Sebentar, mungkin lebih dekat. ada patung gurita gede di atasnya. Kalau lu orang pernah lihat mungkin lu bakal ngeh kalau di Pasteur itu ada satu rumah gede dengan ya itu tadi gurita gede di atasnya. Yang konon katanya itu adalah gereja setan atau tempat di mana orang-orang melakukan ritual-ritual pemujaan setan. Yang konon juga katanya selain ritual pemujaan setan mereka juga melakukan orgi lah apa segala macam hubungan seks dia itu sebagai bentuk pemujaan terhadap setan-setannya. Ditambah lagi sekarang sih makin serem gue pikirnya bangunannya, apalagi sekarang bangunannya kayaknya udah bangunan makin tua juga sih. Kondisi cat-catnya udah ngelupas terus Oh iya. makin nyermin sih gue pikir. Tapi banyak sih beredar cerita ngapain tentang kalau ya orang-orang pada zaman gua dulu bilang kalau lu pengen kaya atau artis lah atau apa segala macam yang pengen terkenal dan pengen punya apa ya? Bentar Fame. itu tukang bakso. Aduh, nyari. Ya pengen terkenal atau pengen kaya raya ya kesitulah tempatnya datang melakukan ritual-ritual pemujaan terhadap setan. Tapi gua sendiri belum pernah nyampe ke sana. Bukannya nggak pengen, cuma kayaknya Nggak usah deh. nggak tahu jalannya karena memang harus masuk lewat gang kecil atau apa gitu, gue juga nggak ngerti. Atau lo orang di sini ada yang tahu cerita aslinya tentang rumah itu, kondisinya seperti apa atau fungsinya apa atau apa sih sebenarnya rumah gurita itu? Gue pernah masuk ke sana dan
gue jelasin bahwa itu sebenarnya cerita nggak benar Takoyaki banget. sebenarnya itu. Tempat takoyaki gede. Hmm. Jadi apa? Kalau menurut gue itu cerita nggak bener banget karena gue pernah ke situ, pernah sampai masuk juga dan gue pernah lihat si guritanya juga. Kok bisa masuk sih lu? Lu kenal sama yang punyanya atau gimana? Jadi waktu itu kalau nggak salah gue diajakin sama temen gue, kebetulan temen gue itu kenal sama yang punya rumahnya. Kerasan. Dan gue karena pada Kenal. saat itu juga gue penasaran juga, jadi akhirnya gue mau kan. Hmm. Jadi gue masuk. Memang ada pada saat gue datang ke sana itu memang ada 1-2 wartawan yang di depan rumah. Wih, serius? Memang pengen ngeliput apa cerita mitos katanya itu rumah sekte gitu loh pada saat itu. Jadi pada saat itu gue masuk lewat garasi, terus gue masuk ada kolam renang, gue masuk ke dalamnya juga nggak ada orang dan nggak ada yang Bukti-bukti kalau memang tempat nggak itu ada, dipakai untuk benar, pemujaan gitu. jadi nggak ada yang namanya bekas tempat pemujaan atau bekas tempat apapun, nggak ada. Tapi mungkin aja kan kalau kata gue sih itu cerita yang paling memungkinkan ya. Kalau tempatnya emang dipakai pemujaan apa segala macam dan begitu kedengeran keluar sama mereka diamanin, akhirnya dijadiin seperti rumah biasa. Cuma si guritanya karena kagok ya kadung gede gitu di luar sana ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Cuma ya orang ngapain juga sih nyimpan gurita gede di atas rumah? Tapi kan kalau menurut gua dan gua pada saat itu masuk ke dalam rumah, memang sih temboknya itu memang ada, kalau nggak salah ada kayak Lukisan api ya? lukisan api kayak gitu, terus udah gitu jendelanya itu kayak bikinan apa ya, apa sih jendela yang berwarna Grafir gitu. kayak grafir itu tuh ada joker, ada kartu-kartu kayak gitu. Dan gue masuk ke situ tuh nggak ada yang perasaan takut ataupun apa ya, maksudnya bikin merinding atau apa gitu. Nah dari situ karena gue penasaran masalah si gurita ini, akhirnya gue naik ke atas ke dak paling atas itu. Memang benar ada gurita dan guritanya tuh gurita besar. Nyeremin nggak? Asli benar-benar si gurita itu yang sampai apa tuh namanya, Kakinya, kakinya tentakelnya. ada Kayak tentakelnya semua itu memang komplit gitu. Dan Gue itu pernah lihat akad sih. dan itu tuh bikinan kayak dari apa ya, semen lah kalau gue Iya, bilang, semen. gitu loh. Dan nggak ada yang itu tuh jadi kayak bukan kolam renang, jadi kayak apa, kayak tempat bermain anak-anak gitu loh. Playground. Kayak gitu. Jadi memang guritanya gede banget di atas rumah gitu, ada gurita banget, gede banget gitu. Jadi kalau menurut temen gua memang betul yang punyanya itu memang seneng art dia memang senang seni gitu. Jadi kalau menurut gua cerita lu, gua nggak percaya kalau misalkan rumah itu dijadiin tempat sekte. Gue sih kalau bilang nggak percaya, bukannya nggak percaya, cuma menurut gue paling memungkinkan karena memang namanya sekte itu biasanya mungkin orang kalaupun pernah gitu dijadikan sebagai tempat pemujaan, toh ya tinggal diberesin gitu. Kalau di dalamannya mah ya, tapi ya kayak tadi ninggalin ada lukisan-lukisan api, sesuatu yang nggak umum kayaknya ya. Jadi andai pun iya tempat itu pernah dikerjakan, gue pikir sih sekarang ya udah nggak dipakai lagi gitu sama mereka karena emang udah terlalu kedengeran. Kesimpulan gue sih itu. Gue ngomongin tentang sekte-sekte nih ya. Ada satu nih, pernah waktu itu dekat rumah gue di sini. Iya. Gue pernah cerita sama lu ya. Jadi tiap Kamis mereka selalu adain, gue bilangnya apa? Sex party. Bukan lah. Konon katanya di alirannya sampai memperbolehkan yaitu orgi. Pengajian sih, cuma sempat dibubarin loh men. Dan itu heboh lah di sini. Tentara apa segala macam, dan yang gue lihat sih dari mobil-mobil yang datang, wah bukan orang sembarangan, orang-orang kaya yang ke situ. Dan gue nggak ngerti apalah namanya, ntar gue cari tahu lagi namanya, ntar gue sebutin. Cuma sekitaran daerah rumah gue di Sriwijaya, kalau lo orang pernah dengar ya itu salah satunya. Nah itu yang gue maksudnya kalau misalkan memang rumah itu dijadiin Bakal sekte, kelihatan banget bakal ya. kelihatan banget kayak ceritanya Iya. dia gitu kan. Nah sekarang kenapa harus guritanya? Kalau menurut gue sih ya benar, orang-orang sirik aja. Dan memang itu dari jalan pasir, terusan pasirnya sendiri tuh memang kelihatan banget. Iya, Karena itu kelihatan. bangunannya tinggi gitu loh. Gede. Pada saat gue masuk itu nggak ada tuh yang namanya perasaan angker atau apa gitu-gitu, nggak Dalamnya ada. rumah biasa aja gitu. Rumah biasa. Cuman Rumah biasa banyak gede banget. lukisan art gitu loh. Iya, lukisan juga Bukan nggak kayak- gitu banyak, bukan lukisan yang devil atau Ah. apa gitu, nggak ada tulisan. Ada, kalau nggak salah gue Kayak- ada Tuhan kayak- Yesus juga, ada juga di situ gitu.
Jadi gue kalau misalkan orang-orang bilang bahwa angker lah apa, gue pernah masuk ke situ, gitu, dan nggak ada perasaan gue yang namanya angker gitu, dan si gurit nggak ada yang namanya lumut atau apa, itu bersih semua, dan atasnya itu tuh Terawat maksudnya. terawat gue bilang, dan si guritannya itu bukan yang ya punya Serem. lucu lah, bukan sesuatu yang menyeramkan ataupun lambang apa gitu, enggak sih, gue bilang itu gurita bener-bener asli gurita yang lucu, gue bilang gitu. Ya terakhir sih ya dari gua. Ya mungkin kalau itu yang gue bilang tadi, orang sirik sama orang itu, kayak contoh lah, kayak pernah ada bilang kan ampera, Miara Ampera tuyul kan, kan. benar-benar. miara tuyul sama jin Oh, iya, diludahin benar. si sambalnya katanya, sampai laku kayak gitu. Mungkin ya seperti itu sih, makanya jadi mungkin karena dia punya ciri khas ya, si gurita ini dipakai cerita Jadi gede. ceritanya itu dijadiin, Digedein. dikemas sedemikian rupa supaya jadi booming kalau Iya, menurut jadi gua booming gitu loh. karena ada Karena si gurita ini. benar, karena kita lihat dari arah manapun kalau di terusan pasir itu tuh kelihatan banget rumah itu gitu. Dan itu sangat menonjol banget si gurita itu. Aku belum pernah lihat sih, aku cuman dengar beritanya aja di TV. Jadi kita ikutin apa tadi, mitos sekali lagi ya. Kalau ditutup katanya bakal datang. Ya udah. Oke, jadi Dah. jangan lupa kalau suka sama video ini, like, comment, dan subscribe. Subscribe gratis. Sedikit nambahin, yang tadi beneran wangi bunga, gua nggak ngada-ngada loh, itu wangi. Dan udah percaya hantu nih si bangsa. Udah, thank you Ben. Bye.